Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di tutorial kedua Erapod. Kali ini saya akan membahas tentang penilaian kelas 10 untuk kurikulum PK. Nah, di sini saya sudah pinjam akun Bu Hoir. Beliau mengajar matematika di kelas 10. Oke, lanjut ke tutorialnya. Di sini adalah tampilan beranda. Kemudian Bapak Ibu bisa cek di sini terdapat mapel-mapel yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Jika masih ada yang kurang, artinya mapel tersebut belum di mapping oleh admin. Jadi silahkan hubungi admin sekolah untuk memasukkan mapel Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sama seperti di tutorial yang pertama, kita klik perencanaan. Perbedaannya adalah di sini di perencanaan kita memilih penilaian PK karena kurikulumnya kurikulum PK. Saya klik penilaian PK, kemudian aktivitasnya sama sebenarnya, tambah data, kemudian pilih tingkat kelasnya kelas 10, kemudian rombelnya saya mulai dari yang paling atas 10 HKL 1. Kemudian di sini mata pelajarannya matematika umum. Nah, untuk aktivitas penilaian di sini kita bisa isi nilai akhir juga. Kita sudah proses secara manual. Kemudian nanti yang kita masukkan nilai akhirnya saja. Kemudian jenis penilaian ini kita pilih yang sumatif. Ya, penilaian akhir sumatif ya. Kemudian di sini otomatis bobotnya akan 1. Di sini terdapat capaian kompetensi yang ada di semester 1. Sampai mana materinya. Misalnya ini sudah kita laksanakan semua, kita centang semua seperti itu. Kemudian di bagian keterangan ini boleh dikosongkan. Setelah itu silakan klik simpan. Nah, di sini sudah ada satu perencanaan matematika untuk 10 AKL 1. Bapak Ibu bisa perhatikan di pojok kanan di sini ada menu aksi tindakan. Kemudian di sini bisa menghapus jika perencanaannya kok salah. Kemudian Bapak Ibu bisa menduplikat. Nah, ini bisa kita copy perencanaan ini untuk kelas yang lain. Karena tadi sudah AKL 1, kita bisa pilih AKL 2 kemudian simpan. Nah, otomatis kita akan menduplikat perencanaan untuk kelas-kelas yang lain. Jadi tidak perlu menu tambah data lagi. Tinggal aksi kemudian duplikat untuk kelas yang lain, seperti itu. Berbeda dengan penilaian K13, penilaiannya ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk kurikulum PK penilaiannya hanya 1 saja. Jadi di sini di perencanaan penilaian PK. Seperti itu. Untuk bagian yang bawah ini tidak usah diisi, diabaikan. Kemudian kita lanjut ke penilaian. Nah, setelah dibuat perencanaan, sekarang waktunya penilaian. Penilaian di sini juga ada menu baru, penilaian PK. Kita pilih penilaian PK. Kemudian kita pilih tingkat kelasnya, kelas 10, rombelnya tadi 10 HKL 1, kemudian mata pelajarannya matematika. Nah, rencana penilaian yang sudah kita buat tadi nilai akhir ya, nilai akhir. Nah, ini prosesnya sama seperti penilaian biasa K13, kita bisa mengunduh format Excel seperti ini, kemudian kita isi terlebih dahulu di Excel. Nah, Excelnya bentuknya akan seperti ini. Kemudian jangan lupa di pojok atas di sini enable editing. Kemudian Bapak Ibu bisa isikan nilainya berapa. Misalnya 75 semua seperti itu. Jangan lupa disimpan. Kemudian ini bisa kita tutup. Setelah Excelnya terisi, kita bisa mengunggah kembali file Excel yang sudah berisi nilai.
kita cari tadi ini ya, nilai nilai keterampilan e-raport SMK Matematika umum 10 akal 1 ya, betul. Kita pilih open. Nah, otomatis nanti di sini akan sudah terisi nilai-nilai sesuai kolom Excel yang tadi Bapak Ibu unduh. Kemudian Bapak Ibu bisa tekan simpan. Oke, supaya ini ada pembandingnya, karena tadi kita membutuhkan perbandingan nilai tertinggi dan terendah. Kita akan ubah sedikit ya. Di sini nilainya saya rubah ke 80. Kemudian di sini saya ubah ke misalnya 82. Nah, supaya nilai per KD-nya nanti tidak sama. Oke. Nilai yang sudah saya edit ini bisa kita unggah kembali. Jadi kita tinggal menimpa saja. Kita unggah kembali nilai yang sudah diedit, kemudian tekan open. Nah, otomatis nilainya akan berubah seperti ini ya. Berubah sesuai yang kita simpan terakhir. Kemudian Bapak Ibu bisa tekan simpan. Ya. Sampai situ penilaian sudah selesai. Kemudian berikutnya kita buka capaian kompetensi. Nah, ini bagian penting berikutnya untuk penilaian SMKPK adalah capaian kompetensi. Setelah kita klik penilaian capaian kompetensi, akan muncul halaman seperti ini. Kemudian pilih tingkatnya kelas 10, rombelnya kelas 10 akal 1 misalnya. Tadi yang sudah kita isi, kemudian mata pelajaran matematika. Nah, oke. Di sini dalam capaian kompetensi akan ada nama peserta didik, kemudian di sini nilai akhirnya, kemudian di sini nilai CP tertinggi dan nilai CP terendah. Di capaian kompetensi ini nanti Bapak Ibu bisa mengedit keterangan. Jadi keterangannya nanti bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan format dari Waka Kurikulum, karena nanti ini ada hubungannya dengan keterangan yang ada di raport. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini nilai akhir ini kok masih kosong ya. Harusnya ini sudah ada nilai akhir. Nah, bagaimana cara memunculkan nilai akhir? Caranya kita generate dulu nilai mapelnya di kelas tersebut. Kita generate terlebih dahulu nilai di kelas tersebut. Caranya klik pada bagian beranda, kemudian nah di sini sudah muncul ya matematika kelas 10 AKL 1. Di sini kita proses terlebih dahulu. Coba kita tekan proses. Kita lanjut. Nah, selesai. Jadi ketika nanti ada perubahan nilai, Bapak Ibu silahkan generate ulang, kemudian kita perbaharui supaya nanti di bagian nilai akhir akan menghitung ulang nilai akhirnya. Kita kembali ke penilaian, kemudian kita klik lagi capaian kompetensi. Kita pilih lagi kelasnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini nilai akhirnya sudah muncul ya. Sudah muncul. Ini merupakan rata-rata dari CP-CP yang sudah diajarkan. Seperti itu. Sampai di sini penilaian untuk e-raport SMKPK sebenarnya sudah selesai. Tinggal menunggu nilai-nilai yang masuk untuk mapel-mapel yang lain. Untuk berikutnya,
saya akan berikan tutorial cara pengisian nilai untuk mapel P5BK SMK-PK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.